Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana. Hai, assalamualaikum listener Radi semuanya. Kembali lagi dengan aku, Anggun Nilamsani di 107.8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga para listener sehat dan tentunya tetap semangat ya. Nah, kali ini aku tidak sendirian nih listeners. Akan ada teman aku yang juga menemani kalian semua di rumah. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum listeners radio semuanya. Salam kenal, aku Valen akan menemani listeners dalam podcast hari ini. Hai Kak Valen, apa kabar nih Kak? Kak Valen nih auranya makin cantik aja ya, makin hari. Hai Kak Anggun, alhamdulillah baik nih. Emang paling bisa ya Kak Anggun ini buat hati melayang-layang. Kalau boleh tahu, kesibukannya apa aja nih Kak sekarang? Ya sama seperti kamu, lagi sibuk kuliah dan juga sedang menikmati hujan di bulan Desember nih. Hehehe. Wow, bener banget sih. Apalagi menikmati semangkuk mie kuah di kala hujan. Rasanya mantep banget. Oke, sebelum lanjut membahas topik utama, kita suguhkan dulu nih lagu yang lagi hit sekarang. Oke, cekidot. Radis, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Radis FM 107.8 MHz, The Education and Entertainment Radio. Emang podcast hari ini apa Kak Anggun? Kayaknya listeners hari ini sudah tidak sabar ya menanti kita. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tanaman hidroponik Kak Valen. Topik yang sangat menarik bukan di situasi pandemi saat ini? Bener banget. Dulu ya, mamaku itu punya beberapa tanaman loh. Sekarang karena lagi musim tanaman di masa pandemi ini, malah ya mamaku itu makin banyak tahu tanamannya di rumah. Keadaan pandemi kayak gini, kita juga butuh keadaan rileks. Salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu berkebun atau menanam. Tapi sebelum kita lanjut membahas mengenai tanaman hidroponik, kita dengerin dulu nih lagu yang akan lewat berikut ini. Listener Radis, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Radis FM 107.8 MHz dengan tema pertanian tanaman hidroponik. Oh iya, Kak Anggun sendiri mungkin suka dengan tanaman-tanaman atau tidak? Kalau aku sendiri sebenarnya suka sih Kak Valen, tapi di rumah aku itu lahannya sempit, lahannya itu nggak ada. Masa iya sih aku mau numpang lahan tetangga? Hehe. Tenang aja kalau gitu Kak Anggun. Aku di sini akan berbagi pengalaman mengenai cara bercocok tanam dengan media tanpa tanah loh. Jadi Kak Anggun itu gak perlu tuh nanam di tanah orang. Wah, kalau begitu langsung saja ya kita mulai acara kita hari ini, yaitu ngobrol santai dengan tema pertanian tanaman hidroponik. Pasti nih para pendengar yang ada di sini udah ada yang tahu dong apa itu hidroponik, atau mungkin ada yang masih belum tahu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Valen, bisa dijelasin dulu dong apa itu tanaman hidroponik? Oke, siap-siap Kak Anggun, siap. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit ya mengenai pertanian hidroponik itu. Karena aku waktu itu praktek langsung nih bareng teman petani hidroponik milenial. Ketika aku belajar, mereka itu juga menjelaskan kepadaku kalau pertanian itu merupakan cara bercocok tanam yang memberikan nutrisi pada tanaman dengan menggunakan air sebagai medianya. Jadi, kita itu tidak perlu menggunakan tanah, Kak Anggun. Karena hal tersebutlah yang menyebabkan cepatnya pertumbuhan tanaman hidroponik daripada tanaman umum lainnya, Kak Anggun. Berarti media yang digunakan itu air ya Kak? Oke,
Terus keuntungan pertanian hidroponik kalau boleh tahu apa aja sih? Kan tadi udah dijelasin secara singkat tentang pengertian dari pertanian hidroponik itu sendiri ya. Bener, jadi media yang digunakan itu air loh. Pertama, itu pelaksanaannya yang cukup mudah dan praktis. Lalu, hematnya lahan yang dibutuhkan untuk melakukan budidaya. Terus bebas hama karena penggunaan pestisidanya itu sangat minim. Kemudian hasil petani banyak meskipun dengan lahan yang terbatas. Wah, kelebihannya banyak juga ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau ada kelebihan kan pasti ada kekurangannya dong. Nah, kira-kira nih, apa aja sih kekurangan dari hidroponik itu sendiri? Karena kan pasti yang di rumah juga kepo. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam budidaya hidroponik ini? Penanaman hidroponik itu sendiri memerlukan modal yang cukup besar. Banyak perlengkapan hidroponik yang sudah didapatkan, meskipun ketelitian ekstra. Pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Dalam mengontrol nutrisi dan pH tanaman, serta membutuhkan keterampilan khusus dalam melakukan budidaya hidroponik. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Selain salah satu bentuk penghijauan, ternyata membudidayakan tanaman hidroponik juga cukup mudah dan hemat lahan loh. Cocok banget sih untuk rumah-rumah yang tidak memiliki pekarangan luas dan juga merupakan salah satu bentuk atau alternatif untuk mengisi waktu luang nih di masa pandemi ini. Tidak terasa nih waktu kita untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pertanian hidroponik sudah habis. Gimana nih pendengar setia di rumah? Udah paham kan mengenai apa sih itu hidroponik? Dan apa aja sih keuntungan dan kekurangannya? Terima kasih ya untuk Kak Valen yang sudah memberikan wawasannya mengenai pertanian hidroponik. Semoga yang disampaikan oleh Kak Valen bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar, khususnya untuk petani muda nih. Jangan lupa untuk kalian semua pantengin podcast radio 107.8 MHz Radis FM, The Education and Entertainment Radio. Saya bersama Kak Valen selaku penyiar pada pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.